yang butuh kami itu, Bu. Lah, kemarin saya ke Bu Ratna ini dupa umum atau hanya KI, Bu? KI aja, Bu. Bu Ratna gitu kemarin, no. Bu Erna, Ibu. Oh iya, Bu Erna. Oh, Bu Erna. Bu Erna, Dalam ketemunya di Unifa tahun berapa ya? dalam Unifa tuh, Bu. Kemarin Tahun baru berapa? baru di Kinemaster itu sama Bu Nunu ya. Bu Nunu, Bu Endah. Iya. Yang di Enggak, SD. tadi kan WA saya katanya dulu pernah ketemu di Univet. Enggak, Bu. Murid Univet gitu. Tadi siapa tadi yang WA saya? Bukan Bukan saya. Bu Erna tadi? Bukan. Bukan. Oh. Apa Ibu Budia Bu pernah di Univet juga? Oh, pernah 6 tahun. Oh, Tapi gitu. terus sering tugas keluar itu, jadi terus saya keluar. Saya Satya Wacana sama Univet dulu. Oh, gitu. Bu dapat salam dari Bu Endah. Bu Endah yang Klaten. Bu Endah yang Klaten. Bu Endah Sulistiawati. Apa? Guru kepala sekolah pengawas? Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jogonalan. Jogonalan. Lupa ya, Bu ya? Saya ini kadang-kadang akrab dengan orang nih takoni jenenge. Saking banyaknya ya, Bu. Kan kemarin lihat foto Ibu di flyer ini, terus wah keren Bu Erna, salam ya buat Bu Dia gitu. Dulu teman apa gitu, saya lupa. Iya Bu, nanti saya sampaikan gitu. Indah ya. Iya, Klaten Bu. Iya. Bu. Saya Bu. Yang dirasani sudah ada di sini. Iya, Bu. Sama-sama enak. Iya. Daripada bingung ya, Bu ya. Si kecilnya ikut Vicon. Saya mute aja ya. Langsung dimulai aja Mbak Erna. Oke, sudah 40 ya. Iya. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti yang terlambat bisa Berapa tuh semua? 100 lebih, 150. Oh, lah ini baru 40 ya. Nanti ada rekamannya Bu kalau yang terlambat. Ini sudah Tambah terus ini. 42. Dimulai ya Bu ya. Kurang 5 menit itu? Gimana? Ya monggo. Ya, Saya ikut kan aja. pembukaan juga. Gimana? Ada pembukaan juga. Ada pembukaan juga. Biar nanti Bu Dia banyak materinya, bisa banyak. Yeah. Ya, baik. Langsung saja nggih. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Di GMB ya, kita bertemu kembali di webinar kali ini. Kita akan belajar bersama Bu Dia Sulistiawati ya dari Karanganyar. Nanti moderatornya Bu Endah Dewi Aryastuti dari Karanganyar juga. Kurang 5 menit enggak apa-apa ya. Ini partisipan sudah 43. Nanti yang terlambat bisa melihat rekamannya. Oke. Apa langsung cari. Mohon maaf ini saya mute ya nanti ya. Sudah saya rekam Bapak Ibu. Silakan Bu Endah, waktu dan tempat kami persilahkan sebagai moderator. Iya, terima kasih Mbak Erna. Ya, sahabat guru semuanya. Assalamualaikum bagi kita semua ya. Selamat malam. Pada acara kali ini yaitu webinar GMB. Mungkin yang baru pertama mendengar suara singkatan GMB itu apa ya? Ya, GMB adalah Guru Milenial Belajar gitu ya. Temanya yaitu penyusunan laporan dupa karya inovatif dalam pembelajaran bersama narasumber nasional kita ya, Ibu Diah Sulistiawati, Dr. Diah Sulistiawati MPD ya. Tapi sebelumnya kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan ya, mungkin yang belum kenal dengan saya, nama saya adalah Indah Dewi Aryastuti. Kebetulan saya berasal dari satu kota yang sama dengan Ibu narasumber Ibu Diah, dari Karanganyar. Saya mengajar di SDN 03 Bejen Karanganyar, Jawa Tengah. Dan di sini
saya bertugas sebagai moderator ya, beri tugas sebagai moderator. Sahabat guru GMB, tentu ada yang bertanya ya, apa itu grup GMB itu ya? Nah, ini sedikit saya beri sedikit wawasan ya. GMB itu adalah Guru Milenial Belajar ya, suatu grup milenial belajar tingkat nasional. Ini karena anggotanya banyak sekali, tidak hanya Jawa Tengah tapi sudah sampai ke luar Jawa ya. Kemudian yang dimotori oleh seorang guru muda yang energik ya, dari Klaten tadi, Ibu Erna Listianingsih SPDI, yaitu guru SMK 1 Klaten ya, sebagai narahubung ya. Nah, untuk bisa bergabung dengan GMB ini itu sangat mudah ya. Hanya dengan join grup dan mengikuti aktivitas di grup, itu Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan hal-hal yang inovasi dalam pembelajaran dan mengetahui informasi pelatihan dan webinar online nasional ya, tingkat nasional. Jadi dengan grup ini kita bisa berkembang dengan baik gitu ya. Sahabat guru, malam ini adalah salah satu kegiatan yang diadakan oleh GMB ya. Apa manfaat mengikuti webinar malam ini ya? Wah, ini tentu akan kita dapatkan ya, antara lain nanti kita bisa menyusun laporan dupa dari hasil karya inovatif berbasis IT ya. Kemudian jerih payah kita yang membuat media pembelajaran jauh itu tidak akan sia-sia tentunya ya. Terus sebagai guru tentu saja mau dong kenaikan pangkatnya itu lancar ya, lancar semuanya ya. Nah, disinilah jawabannya Bapak Ibu. Ada narasumber berpengalaman di sini ya. Saya tidak. Beliau adalah Ibu Dr. Diah Sulistyowati MPD ya, pengawas pendidikan dasar Desdikbud Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ya. Prestasinya itu luar biasa, itu tingkat nasional ya, sebagai pengawas sekolah tingkat nasional tahun 2016. Kemudian prestasinya yang lain banyak sekali ya, kita bisa belajar banyak dengan Ibu Diah. Kemudian pengalaman narasumbernya itu juga sangat padat merayap ya Ibu. Itu sebagai fasilitator nasional PPK, sebagai tim penilai pengawas tingkat pusat, kemudian fasilitator nasional guru penggerak ya, sekarang baru booming ya. Kemudian narasumber KTSP dan K13. Jadi dan karya-karyanya berupa KI, PI, dan penulisan buku itu sudah sangat banyak sekali. Jadi kita bisa belajar banyak dengan narasumber kita malam hari ini. Nah, untuk itu akan kami hadirkan Ibu narasumber tersebut di sini bersama-sama berbagi pengetahuan. Tentunya kita yang diberi pengetahuan dari Ibu Diah nanti tentang penyusunan dupa. Ya. Tapi ada sedikit aturan yang harus kita pegang bahwa untuk diskusi hari ini atau malam hari ini ada waktu kurang lebih 1 jam ya. Itu nanti ada sesi pemaparan materi dari Ibu Diah kurang lebih 25 sampai 30 menit. Lalu ada sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Kemudian yang ingin bertanya mohon untuk raise hand atau menulis chat di kolom ya, di kolom menuliskan pertanyaannya. Baiklah Ibu Diah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Waktu sepenuhnya kami haturkan untuk membagi ilmunya bagi kita semuanya guru-guru yang haus akan pengetahuan ini. Monggo Ibu, kami aturkan waktunya sepenuhnya. Terima kasih Bu Indah, Bu Erna. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat dari, saya lihat dari berbagai wilayah ini ya. Ada yang dari NTB, ada yang dari berbagai tempat ya tadi, ada dari beberapa lokasi. Luar biasa grup ini. Ya mudah-mudahan pertemuan kita yang mungkin waktunya singkat, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana suara saya jelas bisa didengar Bapak Ibu? Ya, jelas Ibu. Jelas. Yeah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dihubungi Bu Erna kaitannya dengan dupa khusus untuk KI. Saya tanya ini dupa umum atau
Hanya cukup KI, Bu, KI, oke. Namun perlu saya informasikan ya Bapak Ibu, ini untuk guru khususnya, tidak hanya guru kepala sekolah dan pengawas di jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021 bagi yang sudah 4B mau ke 4C yang dinilai oleh tim penilai pusat, bersiap-siaplah dengan perabot lampiran untuk dupa itu berbentuk soft, bukan print out lagi ya Bapak Ibu. Ini nanti besok pagi saya ke Jakarta, itu dalam rangka uji coba aplikasi sebelum tahun 2021 diberlakukan. Itu untuk guru kepala sekolah maupun untuk pengawas. Ya, ada beberapa sampel dari seluruh Indonesia, 25 orang ini, ada guru, ada kepala sekolah, ada pengawas, itu nanti diuji coba untuk aplikasi online-nya sebelum diberlakukan secara massal tahun 2021. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon mulai sekarang kalau menyimpan berkasnya tidak lagi di almari, tetapi mohon punya portofolio digital ya Bapak Ibu. Saya yakin yang di grup ini sudah makanan sehari-hari ya untuk pertemuan, untuk kerja dengan online. Saya kira bukan barang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu, jauh-jauh hari Bapak Ibu punya almari penyimpanan untuk dokumen yang berkaitan untuk pengembangan karir. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, karena saya tidak menyinggung masalah dupa secara keseluruhan, hanya untuk KI saja, saya hanya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu, ini kita memasuki masa pandemi itu cukup lama ya, mulai dari Maret sampai ini akhir tahun 2020 kayaknya situasi juga corona ini belum nampak ada kembali ke situasi normal ya Bapak Ibu. Khususnya untuk pengembangan profesi Bapak Ibu jangan terjebak. Ini kan sudah sebentar lagi musim dupa tahunan ya Bapak Ibu. Ya. Pada saat pandemi jangan menghasilkan PTK, jelas itu bakal ditolak oleh tim penilai angka kredit. Karena penelitian tindakan kelas itu ciri khasnya adalah tatap muka, siklusnya itu ada interaksi langsung antara guru dan anak. Sedangkan masa pandemi ini Bapak Ibu kan melaksanakannya PJJ, pembelajaran jarak jauh, sehingga Bapak Ibu tidak bisa menghasilkan PTK saat pandemi ini. Kemudian pertanyaannya, lalu bagaimana Bu untuk guru yang sudah golongan 3D, ini kan punya kewajiban harus untuk kenaikan pangkat ke 4A itu harus ada minimal 1 karya penelitian. Nah, ini Bapak Ibu tidak harus ke PTK, penelitiannya bisa menggunakan jenis penelitian lain. Ya. SMA SMK dulu S1-nya itu penelitiannya banyak yang penelitian formal, bukan penelitian tindakan kelas. Nah, itu masih bisa digunakan untuk guru Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu saat melaksanakan penelitian pada masa pandemi bisa menggunakan ini deskriptif, kualitatif, atau kuantitatif, atau R&D bisa. Yang tidak bisa hanya PTK, karena PTK itu tindakannya dilaksanakan langsung secara tatap muka. Itu karena pandemi tidak ada pembelajaran tatap muka, akhirnya PTK tidak bisa. Tapi apakah yang lain bisa Bu tanpa tatap muka? Kalau yang lain kan tidak perlu tindakan Bapak Ibu. Seperti kualitatif, deskriptif, kualitatif itu Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran dengan PJJ, mungkin dengan video pembelajaran atau dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang digunakan oleh Bapak Ibu, itu bisa dideskripsikan dalam penelitian kualitatif atau mungkin di riset pengembangan juga boleh. Jadi Bapak Ibu bisa lari ke sana ya. Untuk yang 4D itu kan wajib, tapi kalau belum 4D itu kan masih bebas. Ya,
itu Bapak Ibu. Mungkin yang berkaitan pengembangan profesi itu. Kemudian yang sekarang yang di karya inovatif, tentu masa pandemi ini juga akan mempengaruhi produktivitas karya Bapak Ibu. Mungkin sebelum masa pandemi Bapak Ibu suka membuat alat peraga gitu ya, alat pembelajaran karena dipakai di kelasnya. Tapi begitu tidak ada tatap muka, alat peraga sudah barang tentu tidak relevan lagi pada masa pandemi ini karena tidak bisa dipakai. Karena anak-anak kan belajarnya jarak jauh sehingga guru harus banting setir menggunakan media pembelajaran yang lain. Nah, sekarang Bapak Ibu larinya ke teknologi tepat guna. Ya, karena apa? Karena Bapak Ibu pembelajarannya pasti menggunakan berbasis IT ya. Walaupun paling sederhana itu mungkin dengan WA, gitu ya. Tetapi di dalam WA itu pasti ada video pembelajaran. Nah, itulah Bapak Ibu yang menjadi peluang buat Bapak Ibu. Yang pertama itu ya untuk karya inovatif. Kemudian peluang yang kedua untuk publikasi ilmiah, Bapak Ibu punya peluang menyusun modul. Ya, apalagi untuk anak-anak yang wilayahnya tidak ada internet, tidak ada sinyal, ini kan Bapak Ibu pembelajarannya bisa menggunakan media ini modul sederhana karena menggunakan WA nggak bisa, menggunakan Zoom nggak bisa karena tidak ada internet. Larinya harus ke modul sederhana sehingga anak-anak tidak walaupun tidak ada internet tidak dibina oleh gurunya dengan cara khusus buat anak-anak. Mungkin satu sekolah itu ada 2 pendekatan, yang anak-anak sudah oke menggunakan digital ya menggunakan Zoom, mungkin menggunakan YouTube, menggunakan video pembelajaran itu ya kalau daerahnya tidak bermasalah terhadapnya. Tapi bagi anak-anak yang wilayahnya memang tidak bisa dipaksakan harus mengikuti pembelajaran daring, ini guru punya peluang sebenarnya membantu anak-anak yang tidak ada di wilayah sinyal itu menyusun modul sederhana sehingga bisa melayani 2 komunitas anak-anak yang latar belakang infrastrukturnya itu beda. Itu ya Bapak Ibu. Ini yang akan kita diskusikan di sini nanti. Jadi masa pandemi jangan sampai nggak ada pembelajaran, guru akhirnya tidak punya karya. Apalagi ini sudah di akhir tahun, mendekati pengajuan dupa ya, karena setelah SKP kan bulan Desember itu. Nah, setelah bulan Desember SKP ini tentu harus ada tagihan-tagihan di SKP itu dalam bentuk bukti pelaksanaan kinerja yang sudah disusun dalam rancangan di awal tahun 2020. Nah, endingnya sebagai seorang fungsional kalau SKP ini tidak diajukan berikutnya dupa, nilai kreditnya itu belum sah gitu ya. Walaupun di SKP sudah ada angka kreditnya. Itu Bapak Ibu jadi peluang yang ada di karya inovatif itu yang berkaitan dengan teknologi selama masa pandemi ini. Ya. Tapi kalau guru punya bakat di seni bagaimana Bu? Lah, kalau seni itu tidak melihat ini pandemi atau tidak. Namanya karya seni itu bisa dilaksanakan kapanpun juga. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya izin share screen dulu. Ini ya Bapak Ibu, aturan untuk pengembangan karir guru belum berubah. Masih menggunakan Permenpan 16 tahun 2009. Walaupun ini sudah ada upaya untuk memperbaiki ini. Tapi saya yakin masih butuh waktu beberapa lama ya. Paling cepat itu 3 tahun biasanya. Ya. Saya kira Bapak Ibu pernah baca buku 4 ya Bapak Ibu ya. Pernah baca buku 4 sehingga sebenarnya yang memandu guru itu buku 4 itu Bapak Ibu. Bapak Ibu melaksanakan pengembangan profesi
maupun karya inovatif itu sumbernya ada di buku 4. Sehingga Bapak Ibu bisa bercermin setiap saat kalau mau membuat produk karya, baik itu karya inovatif maupun pengembangan profesi, Bapak Ibu sumbernya ada. Ini saya karena waktunya hanya 20 menit ya paparannya, saya tidak menjelaskan secara keseluruhan, tapi saya ambil poin-poinnya Bapak Ibu. Untuk angka kredit diperoleh dari kegiatan ini untuk dupa secara keseluruhan ya, pendidikan, pembelajaran, PKB, dan penunjang. Nah, sekarang malam ini kita akan membahas yang ini, yang PKB ini. PKB itu sendiri ada 3, pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nah, malam ini sesuai dengan jadwal yang sudah dituangkan dalam flyer yang diedarkan oleh Bu Irna, itu ini sudah dibatasi di karya inovatif. Sehingga Bapak, tapi nanti tidak menutup kemungkinan kalau memang Bapak Ibu ingin jauh ke publikasi ilmiah atau ke pengembangan diri, oke, nanti ditanya jawab, boleh kita bahas juga. Tapi yang akan saya perdalam dalam penjelasan ini khusus karya inovatif. Itu ya Bapak Ibu. Mengapa guru harus melaksanakan PKB ini? Karena ada tuntutan. Kalau dulu waktu angka kredit pertama tahun 85 ini ya, saya masih jadi guru waktu itu. Itu namanya guru baru dari golongan 2 sampai golongan 4A itu enak banget Bapak Ibu. Karena angka kreditnya tidak harus mensyaratkan produk. Kalau nanti sudah 4A, mau ke 4B baru mikir tentang karya tulis. Baik itu berupa publikasi ilmiah maupun karya inovatif. Tetapi sejak tahun lahirnya Permenpan nomor 16 tahun 2009, ini mulai tahun 2009 ke sini tidak bisa Bapak Ibu, guru baru ini sudah harus menghasilkan produk walaupun 3A. Itu butuh pengembangan diri, belum diwajibkan yang lain. Maka PIKI-nya ini masih kosong ya Bapak Ibu ya. Masih kosong. Karena memang guru pemula, guru 3A itu masih harus mengikuti program induksi guru pemula. Makanya belum diwajibkan ikut publikasi ilmiah dan karya inovatif. Belum punya produk enggak apa-apa. Tapi pengembangan diri wajib. Jadi sejak menjadi guru pertama saya sampai nanti mau pensiun, guru itu punya kewajiban melaksanakan pengembangan diri. Pengembangan diri itu sendiri ada diklat dan kegiatan kolektif. Sehingga namanya MGMP tidak boleh alergi. Bapak Ibu guru ya. Harus ikut karena itu nanti Bapak Ibu diprasyaratkan ini golongan sampai 3D. Mau ke 3D itu 3 ya. Kalau sudah 3D mau ke 4A sampai 4C ini 4. Kalau D ke ini 5. Sehingga mau tidak mau pengembangan diri harus dilakukan ya. MGMP harus jalan. Diklat harus jalan. Pertanyaannya, loh Bu, kalau diklat nunggu dipanggil P4TK, dipanggil oleh LPMP, kapan saya dapat giliran? Tidak harus menunggu Bapak Ibu. MGMP sama dengan dinas terkait, dinas pendidikan kalau yang Kemenak ya, dengan Kemenak, begitu ya Bapak Ibu. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pengembangan diri itu sendiri. Kemudian yang ini, yang guru sudah golongan 3B ke atas, PIKI itu mau tidak mau harus dilakukan. Karena kalau tidak melakukan tanpa produk, Bapak Ibu tidak akan berkembang karirnya Bapak Ibu. Mungkin angka kreditnya bisa meledak banyak ya, tapi kalau ini nilai pengembangan diri PIKI-nya ini tidak dipenuhi, jumlah total angka kreditnya sudah melebihi minimal, tetap tidak bisa naik pangkat. Oleh karena itu, seorang guru itu sebagai pejabat fungsional harus punya produk karya sesuai dengan yang diminati. Khususnya sampai golongan ini ya 3B, 3C, ini masih bebas nilai 46 ini. Kalau hanya sukanya buat karya inovatif, tidak ada pembatasan harus di PI. Ini masih bebas. Tapi kalau sudah 3D mau ke 4A, nilai 8 ini harus ada penelitiannya. Ya, 1. Nah, ini mau penelitian corona, Bu. Ya, jangan PTK.
Karena PTK memerlukan kelas tatap muka, ya. Semakin tinggi pangkat golongannya, semakin banyak dibutuhkan baik pengembangan diri maupun publikasi ilmiah dan karya inovatifnya, Bapak Ibu. Tetapi karya inovatif kalau sudah sampai ke 3D mau ke 4A sudah dibatasi maksimal 50%, Bapak Ibu. Kalau ini 3D mau ke 4A maksimal 4. Yang 4A mau 4D maksimal 6, begitu karya inovatifnya. Berarti otomatis PI-nya, publikasi ilmiahnya harus tetap dilaksanakan oleh seorang guru. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini saya melihat masih sangat mungkin. Kadang-kadang yang bilang 4A saya mentok itu biasanya sudah nggak ada semangat karena mungkin IT nggak menguasai. Kemudian usia sudah mau pensiun, biasanya bilang mentok. Tapi nggak boleh sebenarnya Bapak Ibu. Kalau belum pensiun baru, kalau nanti sudah pensiun baru berhenti. Kalau belum pensiun saya menyarankan jangan. Ya Bapak Ibu. Ini semakin tinggi itu nilainya dibutuhkan semakin banyak. Nah ini kebutuhannya. Ini masih bebas ya untuk 3B, 3C itu masih bebas. Tetapi kalau sudah artinya bebas itu semua KI enggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau sudah 3D ke sini, ini sudah ada aturan main. KI-nya itu maksimal 50% dari nilai yang dibutuhkan dari PIKI. Kemudian harus ada karya penelitian, harus ada jurnal. Nanti semakin tinggi harus ada buku. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu dituntut untuk sampai ke sana. Itu ya. Sampai ke sana ya. Dengan upaya tentu belajar dan nah ini aturannya sudah lama dan ini belum pernah ganti, jadi masih sama ya. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin berkolaborasi dalam membuat karya inovatif maupun publikasi ilmiah, jangan lebih dari 4 orang. Biasanya kalau di MGMP itu kalau buat rame-rame itu kadang-kadang ombyoan ya, 10 orang, 15 orang, nanti kasihan yang nomor 5 ke bawah enggak bakalan dapat nilai Bapak Ibu, karena yang dapat nilai maksimal 4 orang. Itu saja dibagi. Penulis pertama itu yang 40%, 20, 20, 20 untuk penulis 2, 3, 4. Kalau 3 orang ya 50, 25, 25. Kalau 2 orang 60, 40. Itu di PI sama KI sama Bapak Ibu. Ya. Nah ini Bapak Ibu untuk karya inovatif ini tentu ada karakteristiknya yang perlu dipahami. Apa itu yang dimaksud dengan teknologi tepat guna, apa itu alat peraga, apa itu alat praktikum, apa itu alat, itu perlu dipahami dulu ya. Sebenarnya di buku 4 sudah jelas sebenarnya. Kemudian ada beberapa karya yang dinilai bukan barangnya, tetapi yang dinilai itu laporannya. Tapi ada yang barangnya, misalnya menyusun puisi, kemudian dibukukan. Nah, itu otomatis ya buku itu yang berisi puisi yang dinilai. Tetapi kalau membuat video pembelajaran, tentu yang dinilai itu bukan video pembelajarannya, tetapi laporan pembuatan video pembelajaran, di mana video itu lampiran, tetap harus dilampirkan. Tapi yang dinilai bukan videonya, tapi laporannya. Karena ada video tanpa laporan nggak bakal bisa dinilai, Bapak Ibu. Ini ya, saya cepat aja ya, biar waktunya cukup nanti itu. Ya. Jenis karya inovatif itu ada 4 kelompok ya, Bapak Ibu. Ada menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan. Menemukan itu bisa adopsi, bisa adaptasi, bisa modifikasi. Kalau menciptakan jelas itu dari awal ya, betul-betul baru ya. Ini membuat modifikasi alat pelajaran, peraga, praktikum. Kemudian mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sering terlibat minimal di tingkat provinsi dalam penyusunan soal, misalnya saat kemarin masih UN, itu biasanya kan untuk penyusunan yang di UN kan itu biasanya di tingkat provinsi ada tim penyusun. Nah, kalau Bapak Ibu itu masuk di situ itu bisa ini ya, penyusunan soal. Ya, tentu ada pendukungnya, bukan hanya soalnya, tentu ada surat tugas, ada SK penyusunan, kemudian ada produknya begitu. Kalau biasa Bapak Ibu ada yang terlibat di kementerian dalam menyusun domain apa gitu yang berkaitan dengan
pembelajaran, misalnya pedoman penyusunan soal AKM, Bapak Ibu terlibat, itu bisa dapat nilai sebagai karya inovatif Bapak Ibu. Yang dinilai bukan buku pedomannya, tetapi dalam menjadi tim penyusun pedoman. Kalau ini anggotanya banyak nggak apa-apa. Biasanya satu tim ada 5 atau 6 orang, itu bisa semua dapat, karena yang dinilai bukan buku pedomannya, tetapi aktivitas di dalam menyusun pedoman itu. Walaupun buku pedomannya itu juga harus dilampirkan. Kemudian pengembangan penyusunan standar, misalnya ini ya di kementerian atau di Puspenjar ya sekarang ini mungkin ada revisi standar proses, standar penilaian. Itu biasanya kan melibatkan praktisi. Kalau Bapak Ibu terlibat di situ bisa masuk yang kelompok 4 ini Bapak Ibu. Ya ini bisa di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Ya. Oke. Kemudian hubungan karya inovatif dan tugas guru, adakah itu hubungannya? Ada banget gitu ya. Ada, karena karya inovatif ini diciptakan dalam rangka untuk memperlancar tupak guru dalam proses pembelajaran. Artinya itu punya nilai plus dibanding guru yang tidak menggunakan karya inovatif. Berupa apapun ya, ini gunanya memang ada keterkaitan dengan tugas guru, ya. Itu diciptakan untuk mendukung tugas guru ya dalam proses pembelajaran. Nah, ini dikelompokkan dalam karya seni. Apakah karya seni ini hanya untuk yang guru SMP hanya seni, Bu? Tidak, ya. Karya seni ini walaupun bukan guru SBDP atau bukan guru prakarya atau bukan guru seni, tetap bisa dihargai Bapak Ibu. Ya, guru matematika punya bakat menyanyi misalnya, membuat lagu ada nilainya. Itu Bapak Ibu. Kemudian karya teknologi tepat guna. Itu dulu sebelum masa pandemi mungkin bisa diartikan karya teknologi tepat guna itu adalah penemuan seperti mesin kerek, pemecah kemiri, pemecah mete itu ya, mungkin itu. Tapi begitu kita dipaksa saat masuk masa pandemi, guru dipaksa beralih dari tatap muka dengan menggunakan IT untuk pembelajaran. Otomatis itu masuk di kelompok teknologi tepat guna ini Bapak Ibu ya, termasuk teknologi sains itu nanti ya, berupa pengembangan bidang sains atau teknologi eksperimen, model pembelajaran atau pembimbingan. Jadi kalau guru ini model pembelajaran, pembimbingan ya untuk murid, kayak misalnya video pembelajaran. Tapi bagi kepala sekolah, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang kepala sekolah misalnya. Kalau kepala sekolah sudah tidak mengajar lagi, tentu bukan model pembelajaran untuk siswa. Dalam pembuatan video apa, ini master atau model itu ya kalau kepala sekolah ini kepada guru, tapi kalau guru kepada siswa. Jadi Bapak Ibu mohon nanti kalau memang mau membuat laporan ini difokuskan sesuai dengan tupok Bapak Ibu. Kalau guru tentu pengembangan teknologi tepat guna ini, pengembangan teknologi ini berkaitan dengan pembelajaran guru dengan siswa. Tapi kalau kepala sekolah tentu termasuk pengawas, ini adalah pembelajaran saat melatih guru, ya, saat melatih guru. Itu sama maksudnya, hanya audiennya yang berbeda. Itu Bapak Ibu, mungkin selama masa pandemi di antara Bapak Ibu ada yang menghasilkan banyak karya teknologi tepat guna berbasis IT ini untuk pembelajaran. Nah ini tolong jangan lewatkan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga mendapatkan KUM atau nilai kredit dari kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Itu bisa dimintakan nilai sebagai pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu Bapak Ibu. Nah, kategori karya inovatif itu ada 2. Ada kompleks, ada sederhana ya.
Kemudian di semua karya inovatif ini ada kompleks, ada sederhana. Hanya nilainya saja yang ada kompleks itu ada yang 4, ada yang 2. Sederhana itu ada 1, ada 2. Sesuai tabel. Ini oleh penyusun pedomannya ini sudah diprediksi nilai 1 itu adalah sesuatu yang dikerjakan mungkin lebih mudah daripada yang sederhana dengan nilai 2. Ini saya pikir itu sudah ditimbang saat penyusunan pedomannya itu Bapak Ibu ya. Ini bisa berupa alat praktikum, alat pelajaran. Kalau alat praktikum mungkin masa corona ini masih bisa terima ya, karena yang SMP itu yang mata pelajaran praktikum boleh enggak praktek Bapak Ibu? Yang SMP. Kalau SMK itu boleh ya? Kalau SMK itu masih praktek tatap muka boleh, tapi dengan protokol kesehatan ketat. Tapi kalau yang SMP bagaimana Bapak Ibu? Yang misalnya kimia, fisika yang butuh praktikum masih boleh enggak masa pandemi? Silakan Bapak Ibu yang SMP boleh dibuka. Ada enggak yang mungkin rumpun yang menggunakan praktikum masih boleh enggak? Ada aturan, karena saya ini orang basic das ya, jadi tidak begitu memahami regulasi yang di SMP ke atas gitu ya. Tapi yang saya tahu SMK ini ya Bu Erna boleh ya praktek ya Bu Erna ya. Iya, yang SMK yang iya biasanya separuh gitu, dibatasi lah ya. Separuh. Yeah. Tapi boleh ya, boleh ya. Boleh. Boleh, oke. Memakai 3 untuk mapelnya. Untuk SMP boleh enggak SMA SMP? Tidak boleh Bu, untuk sementara praktek ini masih. Oh, kalau enggak boleh berarti Bapak Ibu tidak bisa menilaikan alat praktikum. Sabar, ini dinilaikan nanti kalau sudah ada tatap muka, kalau begitu ya Bapak Ibu. Kecuali yang guru praktikum di SMK itu ya. Kemudian teknologi tepat guna ditinjau dari ruang lingkup penggunaan dan manfaat serta durasi. Hitungannya durasi ini Bapak Ibu. Dikatakan kompleks atau sederhana itu hitungannya durasi untuk yang teknologi tepat guna berbasis komputer. Kalau yang karya seni itu ditinjau dari jumlah karya itu ya. Jumlah karya sudah ada ketentuannya Bapak Ibu. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu berminat yang mana ya untuk memenuhi maksimal kan 50% kalau sudah golongan 3D, kecuali masih golongan 3A sampai 3C itu masih bebas. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, teknologi tepat guna ini adalah sesuatu hasil rancangan ya. Baik itu untuk pembelajaran atau untuk percobaan atau untuk pengembangan yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan atau sistem atau teknik tertentu. Nah, ini bisa menggunakan teknik komputer atau IT ya. Misalnya Bapak Ibu membuat video pembelajaran itu kan menggunakan sistem aplikasi yang ada di IT. Nah, ini termasuk dalam kelompok ini Bapak Ibu. Nah, saya pikir untuk teknologi tepat guna ini pada saat pandemi sangat cocok buat guru-guru ya untuk mendapatkan nilai angka kredit KI ya, khususnya di teknologi tepat guna berbasis komputer atau berbasis IT. Jenis karyanya ini ada hasil pengembangan metodologi, evaluasi pembelajaran, pengembangan manajemen atau olahraga. Termasuk guru olahraga pun bisa masa pandemi menghasilkan sebuah ini ya karya sains teknologi untuk pembelajaran olahraga. Karena kan muridnya di rumah gimana kalau tidak menggunakan teknologi? Mau melatih anak misalnya gerakan senam apa atau mungkin senam lantai atau mungkin ini ya dengan bola itu ya, permainan bola kecil itu ya. Ini tentu sama dengan guru yang lain. Bisa divideokan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua ini hasil eksperimen percobaan sains atau teknologi ini buat Bapak Ibu yang praktikum yang mata pelajarannya praktek ya, ini bisa masuk dalam kelompok yang nomor 2. Kalau yang nomor 3 ini Bapak Ibu yang biasanya ini guru yang
misalnya menciptakan aplikasi e-raport misalnya, atau menciptakan pengolahan nilai untuk apa ya, misalnya ya pengolahan nilai, tapi belum keseluruhan, mungkin nilai ulangan harian misalnya dengan aplikasi tertentu dibuat oleh guru, itu dapat nilai Bapak Ibu. Tapi yang dinilai sekali lagi bukan aplikasinya, tapi laporannya, itu ya. Kemudian misalnya dengan kalau animasi itu mungkin lebih masuk ke nomor 1 ini ya Bapak Ibu, misalnya matematika dibuat sebuah animasi pembelajaran dengan menggunakan video tapi ada animasinya gitu ya, untuk menggambarkan bagaimana perkalian bilangan pecah ya, mungkin menggambarkan 3/4 itu seperti apa dikalikan ini dengan aplikasi. Ada yang mampu menciptakan itu, ada nilainya Bapak Ibu, tapi masuk di kelompok yang nomor 1 itu. Kemudian alat mesin, kalau alat mesin ini menciptakan ya Bapak Ibu seperti mesin kerek, kemudian pemecah miri, pemecah mete biar nggak pecah, itu bisa dinilai walaupun itu bukan di bidang pendidikan Bapak Ibu. Barangkali di antara Bapak Ibu nanti menemukan apa yang bermanfaat untuk masyarakat, itu dapat dinilai Bapak Ibu. Walaupun itu bukan dipakai untuk di dunia pendidikan, tapi dipakai oleh masyarakat di sekitarnya di situ bisa. Ya, seperti mesin kincir air, yaitu misalnya kalau itu penemu pertamanya mesti mendapatkan nilai angka kredit. Ya. Ciri-ciri teknologi tepat guna itu bermanfaat untuk pendidikan. Ya, ada unsur modifikasi atau inovasi yang sebelumnya belum pernah itu dilakukan pada umumnya. Ini sebuah gebrakan baru, misalnya itu. Digunakan untuk masyarakat. Kalau yang digunakan untuk masyarakat ini harus ada surat keterangan dari yang berwenang ya Bapak Ibu ya. Minimal dari Pak Camat ini. Misalnya menciptakan apa, itu minimal dari Pak Camat. Kemudian dapat dibuat oleh guru atau kepala sekolah atau pengawas. Karya inovatif itu tidak hanya untuk guru, pengawas pun boleh Bapak Ibu, walaupun pengawas sudah tidak mengajar. Kepala sekolah tidak mengajar, tetapi kalau memang punya skill menghasilkan karya teknologi tepat guna, bisa dinilaikan juga. Tidak terbatas hanya untuk guru. Ya. Bukti fisiknya ini berupa laporan, Bapak Ibu. Sekali lagi, laporan. Sedangkan bendanya ya, produknya itu sebagai lampiran. Itu ya Bapak Ibu. Sistematikanya sudah ada di buku 4. Ya. Kategorinya ini Bapak Ibu. Nah, ini yang akan saya tekankan. Selama masa pandemi Bapak Ibu menghasilkan hasil pengembangan metodologi pembelajaran itu kalau durasinya 60 menit. Sederhana itu 2. Durasinya 30 menit. Mungkin pertanyaannya begini, Bu, video pembelajaran kalau buat 60 menit nanti kuotanya jebol, mungkin begitu ya. Ini yang dimaksud bukan satu karya, satu karya itu 60 menit, tidak. Bisa gabungan beberapa karya. Kalau digabung, misalnya menghasilkan 5 karya inovatif berupa video pembelajaran, tetapi dengan KD atau tema berbeda-beda. Masing-masing dibuat sendiri-sendiri laporannya. Tolong ditambahkan waktu ya, karena di sistematika buku 4 belum diberi durasi. Tolong diberikan durasi, misalnya video pertama 7 menit, video kedua 9 menit, video ketiga 15 menit, video keempat misalnya 11 menit. Nah itu diakumulasi Bapak Ibu. Kalau mencapai 60 menit, itu nilainya 4. Persis kalau Bapak Ibu buat 1 PTK. Gitu. Kalau 30 menit, ya atau kurang dari 60 menit, lebih dari 30 menit, itu dinilai 2. Ya. Itu Bapak Ibu yang ingin saya tekankan. Ya. Kalau eksperimen ini kan, kalau memang bukan guru praktikum, mungkin nggak akan mikir sampai di eksperimen ini ya.
Yang di eksperimen ini hanya guru-guru yang biasanya mengajar di laboratorium. Kemudian program aplikasi komputer juga begitu. Kalau ini bukan guru yang ahli programmer, sudah belajar aplikasi untuk memprogram sesuatu, pasti tidak melirik ini. Tapi kalau yang nomor 1 ini jelas Bapak Ibu bisa, gitu ya. Kemudian yang keempat, cari alat mesin serbaguna. Ini pun kalau nggak punya ide gagasan, ya untuk ini ya saya kira, apalagi tidak untuk mengajar itu ya. Kalau bukan orang yang sangat berbakat di bidang itu dan dia mungkin punya sampingan apa ya, misalnya petani di samping jadi guru dia punya sawah, nah dia menciptakan bagaimana untuk nyedot air supaya tidak usah pakai premium ya atau solar, dia menciptakan sesuatu yang bisa mengganti mesin apa itu, mesin penyedot air itu ya, yang dibuat mandiri barangkali begitu ya, karena ide-idenya bisa jadi ya, tapi biasanya jarang. Saya menyarankan ini yang nomor 1 ini, Bapak Ibu sangat mungkin, karena apa, di masa pandemi pasti Bapak Ibu pasti pernah buat ini. Sayang kalau tidak Bapak Ibu buat laporannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Walaupun nanti kalau sudah 3D Bapak Ibu hanya maksimal 50% dari total. Ya, ini format laporannya di buku 4 seperti ini sudah ada. Ini hanya pindahan dari buku 4 Bapak Ibu. Ya, ada halaman judul, ada halaman pengesahan. Siapa yang mengesahkan? Cukup kepala sekolah dan koordinator PKB sekolah. Di masing-masing sekolah ada koordinator PKB ya Bapak Ibu ya? Sekolah Ada, Bapak Bu. Ibu ada enggak? Ada. Ada, Bu. Koordinator PKB, kemudian nanti diketahui oleh kepala sekolah. Gitu. Kemudian ada halaman pernyataan yang ini menunjukkan keaslian ya. Keaslian. Karena selama ini khususnya untuk kenaikan pangkat belum menggunakan aplikasi plagiarisme, belum. Kecuali untuk lomba. Kalau untuk lomba itu pasti diuji pakai aplikasi plagiarisme dan ada ini kategori yang masuk juara 1 itu pasti namanya karya tulis itu kan pasti ada kutipan ya Bapak Ibu ya. Ada kutipan itu ya. Tetap boleh ada kutipan tapi di ada penggunaan kalimat orang itu masih dibolehkan di publikasi ilmiah. Tapi untuk kejuaraan lomba itu dibatasi. Untuk juara 1 itu maksimal hanya 20%, juara 2 itu 30%, juara 3 40%. Yang lebih dari 40% nggak bakalan masuk juara. Itu apa saja Bapak Ibu? Guru prestasi, kemudian di lomba best practice, lomba karya ilmiah, itu ya. Itu seperti itu Bapak Ibu, termasuk UKKS bagi yang kepala sekolah ya, yang sudah masuk periode keempat. Itu. Sistematikanya ini Bapak Ibu, kata pengantar, daftar isi, nama karya, tujuan, manfaat. Kalau saya menyarankan tambah 1 lagi, durasi waktu, supaya tim menilai angka kredit mudah untuk beberapa karya itu menjadi nilai berapa, itu kan sudah ada durasinya di situ, tidak perlu menghabiskan waktu nyetel satu-satu itu ya, nanti harusnya bisa menilai 10 orang, nanti baru bisa menilai 1 orang nanti, nggak selesai-selesai itu Bapak Ibu. Kemudian masing-masing kelompok itu memang formatnya itu hampir sama, tetapi istilahnya ada yang berbeda Bapak Ibu. Contoh ini yang karya sains ya. Kata pengantar daftar isi nama karya sains, tujuan, manfaat. Ini yang karya, masih terusnya ya. Rancangan desain karya sains, prosedur pembuatan, cara penggunaan, kemudian diberikan di dalam rancangan prosedur pembuatan, tolong diberikan ini foto-foto proses pembuatannya itu ya. Mungkin screenshot ya, mungkin kalau pembuatan video pembelajaran tentu tahapannya lewat screenshot. Mungkin Bapak Ibu
yang untuk melatih siswa semacam, kalau kepala sekolah mungkin semacam tutorial ya, tutorial dalam apa gitu ya, dalam membuat PowerPoint video misalnya, atau tutorial dalam penyusunan RPP PJJ misalnya. Nah, ini tentu proses-proses pembuatannya butuh ada tahapan-tahapannya itu di screenshot. Ya. Sampai penggunaan karya. Ini sistematika di buku 4 seperti itu, Bapak Ibu. Ini yang eksperimen atau percobaan sains. Ini guru-guru yang tadi praktikum ya. Kalau yang ini tadi siapa saja bisa ini. Karya sains teknologi yang video pembelajaran berbasis IT itu guru apa saja termasuk olahraga pun bisa. Tapi kalau namanya eksperimen dan percobaan, ini kalau bukan mapel yang butuh percobaan kan tidak mungkin gitu ya. Ini ya sistem pengantikannya sebenarnya mirip-mirip, hanya yang dituliskan di dalamnya itu berbeda-beda. Di sini ya ada kajian teori, kajian pustaka dan sebagainya. Oke. Sekarang karya seni. Ini contoh karya seni ya. Karya seni itu bisa ini mungkin sudah lebih tinggi ya, dari kayu, dari tulang misalnya, atau dari ini apa namanya gading itu ya, gading gajah atau kayu. Tapi bisa juga dari Bapak Ibu menggunakan mungkin sedotan, ya. Karena nanti ada ini, ada souvenir. Kalau guru punya bakat membuat sedotan menjadi sebuah souvenir yang bagus, bisa jadi ya dapat nilai. Ya. Ini menemukan atau menciptakan karya seni adalah proses perefleksian nilai-nilai gagasan manusia yang diekspresikan secara estetis. Ini bukan hanya untuk guru seni, tapi guru apapun yang punya bakat seni, baik itu seni rupa, seni gerak maupun seni bunyi. Seni bunyi itu seperti lagu, ya. Kemudian seni gerak, tari misalnya, seni rupa ya, lukis misalnya. Ini tentu berkaitan dengan bakat minat Bapak Ibu. Tidak bisa dipaksa. Saya ini tidak bisa gambar, suruh gambar yang bagus ya, tidak bisa karena tidak begitu bakat. Tapi orang yang berbakat itu pasti, itu walaupun bukan guru seni, itu Bapak Ibu bisa dimanfaatkan untuk karya inovatif. Silahkan. Yang tahu Bapak Ibu sendiri ya, potensi apa yang ada pada diri Bapak Ibu. Tuh. Jenis karya seni itu bisa seni sastra seperti novel, cerpen, puisi, naskah drama, teater, film itu ya. Seni rupa ada kriya, ada kriya dari logam. Kriya dari logam itu seperti kayak kuningan, perak itu loh, keramik, lukisan, patung, ukiran dan sebagainya. Yang musik itu seperti lagu, aransemen musik. Yang untuk membuat kayak leaflet, brosur, poster, itu Bapak Ibu silakan, juga ada nilainya ya. Tapi harus dipenuhi berapa jumlahnya karena sudah ada ketentuan dalam buku pedoman. Termasuk yang suka ini bikin desain baju, walaupun bukan guru tata busana ya, tapi punya feeling, punya bakat dan punya minat di bidang desain baju bisa ya. Seni pertunjukan ada yang tari, drama, film, ensemble musik dan sebagainya. Ini monggo bagi Bapak Ibu guru yang punya bakat-bakat tertentu silakan disalurkan dan itu ada nilai pengembangan keprofesian berkelanjutannya khususnya di karya inovatif. Nah, pengelompokan karya seni ini ada karya seni yang bukti fisiknya disertakan langsung. Ada yang tidak. Yang disertakan langsung misalnya itu novel, itu ya buku novelnya itu yang dinilaikan. Tidak perlu membuat laporan, ya bukunya itu. Buku kumpulan puisi, tidak perlu buat laporan, ya itu.
Tetapi ada karya seni yang dinilai bukan barangnya, tetapi laporannya, cukup laporan. Misalnya karya seni lukis yang itu panjangnya 2 meter, lebarnya 1,5 meter misalnya. Kalau dinilai kan susah, itu pengirimannya susah, cukup dibuat laporannya dan lukisannya cukup difoto atau di video begitu. Ada yang disertakan benda aslinya, ada yang cukup dengan laporan. Biasanya yang disertakan benda aslinya itu tidak perlu membuat laporan. Ya. Tetapi ada juga yang dua-duanya perlu laporan, bendanya itu ditampilkan. Kalau memungkinkan itu, kalau tidak memungkinkan ya tidak. Seperti tadi, lukisan yang panjang lebar tidak mungkin dikirim, ya. Nah, ini rinciannya Bapak Ibu. Seni rupa itu misalnya seperti souvenir, film animasi dan sebagainya, ini ya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ya. Bapak Ibu yang guru bahasa mungkin punya bakat nyusun puisi. Untuk nyusun puisi ini ada 2 pendekatan Bapak Ibu. Pendekatan yang pertama yang disebut sederhana itu kalau tidak salah 20 puisi ya. Coba saya lihat ya ini. Ini poster baliho puisinya mana? Mana puisinya? Saya bentar. Nah, ini Bapak Ibu. Oh, ini yang lukisan ya, rupa. Ini yang lagu. Film cerita, baliho. Puisinya mana? Oh, ini. Nih ya, Bapak Ibu, puisi 40 judul. Itu bisa dibuat buku ber-ISBN, nilai 4. Kalau yang 20 judul, ini dibuat satu buku ber-ISBN. Tapi mungkin Bapak Ibu begini, wah kalau nyetak ber-ISBN itu kalau tidak banyak, mahal, ya mahal kelisnya ya. Kalau Bapak Ibu tidak suka itu karena mungkin ongkos cetaknya mahal, Bapak Ibu pendekatan yang kedua, yaitu dengan cara membuat puisi dimuat di majalah lokal atau koran, bisa. Misalnya Suara Merdeka, Solo Pos, atau majalah Genta, majalah apa, Didik, apalagi yang di level provinsi, di level nasional mungkin. Nah itu nanti kalau dimuat di koran atau dimuat di majalah, itu nanti Bapak Ibu menyusunnya menjadi clipping kumpulan puisi. Tapi dengan syarat potongan yang dari majalah atau dari koran itu dipotong bagian karya Bapak Ibu, tapi edisinya yang biasanya ada di atas itu ya, edisi tanggal berapa, nomor berapa, bulan berapa itu dipotong juga. Nah, itu terus ditempel di kayak kertas clipping itu. Nanti kalau 40 puisi, nilainya sama dengan yang dicetak ber-ISBN. Silahkan Bapak Ibu nanti mana yang kira-kira Bapak Ibu bisa lakukan ya. Apalagi yang tidak suka dengan kajian teori itu biasanya lari ke ini ya, ke seni ya. Kalau yang suka cerpen ini butuh nulis ya, kalau nggak bakat juga susah juga. Tapi kalau puisi hampir setiap orang bisa Bapak Ibu, dan tidak harus guru bahasa. Guru apapun bisa. Guru matematika puitis boleh. Itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang suka ini buat poster, pamflet, flyer, brosur itu ya. Ini Bapak Ibu 10 buah nilai 2. Jadi yang namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan itu bukan PTK saja Bapak Ibu. Peluangnya banyak. Mana yang Bapak Ibu kira-kira bisa menangkap peluang dari sekitar yang ada di sini. Ini ringkasan dari buku 4 Bapak Ibu. Yang suka musik, ya, mungkin ada guru MIPA, tapi punya hobi lagu.
Kalau yang direkam 3 judul nilai 2, 6 judul nilai 4. Nah ini lagu rekamannya pasti harus dilampirkan Bapak Ibu. Dalam CD boleh, wajib. Atau kalau dia tidak suka buat lagu, tetapi tidak suka menyanyinya, boleh aransemennya dimuat, tapi ini harus dibukukan Bapak Ibu, 5 judul, 10 judul. Ya, dijilid. Ya. Yang suka busana ini, ya. 5 desain busana, 10 busana, monggo. Tapi ya ini lagi, sekali lagi, ini kaitannya dengan bakat. Ya. Lukisan, patung, ukiran, ini semua berkaitan dengan bakat ya. Souvenir ini barangnya dari apapun bisa ini, kayu boleh, sedotan boleh, dari apa saja yang di sekitar Bapak Ibu yang bisa dimanfaatkan, bisa dari logam. Kalau logam ini kalau tidak punya alatnya itu juga susah ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini yang dinilai adalah laporan portofolio penciptaan karya seni. Sudah ada di buku 4 ya, ini pindahan dari buku 4 Bapak Ibu. Ya. Kalau saya kepanjangan di stop Bu Indah. Saya sudah berusaha Iya, Bu. ini. Ya. Oh iya. Ya. Ya, ini kemungkinan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab saja, Ibu. Ya, mungkin karena ada ini mungkin bisa dibaca sendiri ya, dan ini bukan barang baru gitu. Silakan Bapak Ibu kalau monggo Bu Indah, monggo. Ya, terima kasih Bu Diah, pemaparannya sudah cukup komplit dan ini saya lihat di chat banyak sekali pertanyaan Ibu. Ini antara lain saya lihat ada pertanyaan dari Tiana Simanjuntak ya. Ini jika sudah 4C, mohon kelengkapan yang harus kita persiapkan secara konkret. Kemudian bagaimana mendapatkan buku 4 dan 5 itu Bu pertanyaannya. Yang dari tadi. Buku 4 dan 5 boleh nanti kita share. Saya nanti kirim ke Bu Erna atau Bu Endah, monggo nanti gitu ya. Bu Endah sudah ada ya buku 4 5 ya? Kalau enggak salah kemarin udah. Atau nanti kita kirim lagi nanti kita. Itu ya, Pak siapa tadi? Pak Tiana Simanjuntak, Ibu. Oke. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang 4C sama ya. Apa yang perlu dipersiapkan untuk 4C mau ke 4D, Pak? Pak Simanjuntak. Mau ke 4D. Maksudnya begitu. Pak Simanjuntak. 4C mau ke 4D atau 4D mau ke 4C? Pak Simanjuntak masih memantau tidak ya? Pertanyaannya sudah dari tadi nih. Pertanyaan berikutnya saja, Ibu. Dan Ibu aja, Supriyatin bisa membukanya. Buka langsung aja tanya Ibu ke Bu Diah, monggo. Dibuka. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam Bu Supriyatin. Saya dari Siak Bu, Riau. Ini yang mau saya tanyakan. Yang mau saya tanyakan Bu, tadi kan contoh-contohnya banyak pada sains dan seni. Mungkin Ibu bisa memberikan contoh untuk mata pelajaran IPS Bu, karena kebetulan saya mengajar IPS untuk karya inovatifnya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Jadi untuk IPS, untuk masa pandemi sangat mungkin video pembelajaran ya Bu ya. Sebagai mediator pembelajaran PJJ kan butuh video. Guru tidak hanya sekedar kirim kerjakan halaman ini sampai ini, tapi harus diawali dengan penggalian konsep supaya anak-anak belajar dulu sebelum mengerjakan tugas dari guru. Nah, video pembelajarannya itulah salah satu bentuk teknologi tepat guna yang bisa jadi peluang guru memperoleh nilai. Nah, itu tadi Bu, 60 menit nilainya
4 sama dengan PTK. Kalau 30 menit nilainya 2 sama dengan best practice. Itu ya Bu. Kemudian walaupun IPS tapi termasuk karya sains karena berbasis komputer. Kan video pembelajaran ini berbasis komputer, nggak bisa buat video kalau tidak menggunakan komputer. Itu ya Bu ya, itu yang buat IPS. Kemudian sebenarnya kalau tidak pandemi, alat peraga untuk pembelajaran atau alat praktikum. Apa bedanya alat pelajaran dan alat praktikum, Bapak Ibu? Beda enggak? Kalau alat pembelajaran itu yang menggunakan siapa? Alat peraga itu yang menggunakan siapa? Halo? Guru. Berarti barangnya hanya berapa, Bu? 1. 1. Tapi kalau alat praktikum siapa yang gunakan? Siswa. Siswa. Oleh karena itu guru membuatnya alat praktikum mesti minimal itu per kelompok 1 kan? Ya. Sehingga nilai alat praktikum lebih tinggi dari alat peraga. Karena alat peraga itu hanya 1 dipakai untuk guru mendemonstrasikan sesuatu. Tetapi kalau alat praktikum dibuat oleh guru itu beberapa. Guru pegang, anak-anak per kelompok juga bisa mencoba. Sehingga di situ saat ada pembelajaran tatap muka. Gitu ya Bu Prihatin? Halo Bu Pre? Jelas ya Bu ya? Jadi yang sangat memungkinkan teknologi tepat guna atau itu tadi yang sains, walaupun IPS bisa Bu. Video pembelajaran. Oke, Bu. Dan video pembelajaran itu sendiri banyak aplikasi yang mendukung. Macam-macam itu Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu menguasai yang mana? Paling sederhana itu ya PowerPoint kasih suara. Itu saja bisa dinilai Bapak Ibu. PowerPoint dikasih suara. Itu masuk di kelompok ini juga. PowerPoint. Oke. Apalagi PowerPoint dikasih suara, wajah gurunya nampak. Anak pasti lebih suka. Mungkin guru ambil dari YouTube, diramu di situ ya. Karena di situ mungkin akan menunjukkan proses apa gitu ya. Mungkin ada nyanyian atau mungkin proses terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan, itu bisa dipotongkan, ditempel di situ. Nah, nilai guru itu karena sudah berinovasi, menggunakan yang ada di sekitar dan menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Itu ya Bu Prihatin ya, memang Ya Bu, kita terima kasih. harus menguasai teknologi dulu ya. Monggo masih Bapak Ibu. Ini ada dari Pak Heri Kusumo, mungkin masih ada di sini. Monggo silakan dibuka Pak audionya. Pak Heri Kusumo. Ini pertanyaannya, mengapa penilai PAK ada yang mewajibkan best practice seminar, ada yang tidak mewajibkan seminar. Yang benar yang mana Ibu? Gitu pertanyaannya Bu. Oh ya, buku 4 ya, coba saya tayangkan ya. Saya tayangkan. Semua nanti acuannya ada di buku 4 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu browsing juga ada kok buku 4 itu di Google. Karya inovatif, sebentar. Buku 4, tadi tentang apa pertanyaannya? Tentang mengapa penilai PAK ada yang mewajibkan oh best ya, practice. best practice ya. Saya akan tayangkan best practice atau karya ide gagasan. Oke. Yang benar yang mana gitu Ibu? Ya, kita kembali ke laptop, kembali ke panduan. Ya.
Karena itu yang dipegang oleh tim penilai angka kredit adalah buku ini. Best practice kayaknya enggak di, kalau tidak salah saya juga enggak hafal kalau enggak buka. Best practice itu tidak diseminarkan kayaknya, tapi lebih baik kita di sini. Nah, ini udah ketemu nih. Kita lihat bareng-bareng ya Pak ya, mari. Kita besarin dulu. Ya. Nah, ini mari gagasan ilmiah di bidang pendidikan pada umumnya mengikuti aturan dari jurnal yang akan, ini apa nih, best practice atau, oh artikel, sebentar. Tulisan ilmiah populer. Nah, ini makalah. Makalah berupa tinjauan ilmiah, gagasan atau pengalaman terbaik best practice. Ya. Best practice adalah praktik yang baik. Syaratnya dulu, makalah laporan best practice asli atau fotokopi dengan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah, surat keterangan pengelola perpustakaan. Angka kreditnya tidak ada loh di sini yang mewajibkan harus cukup disimpan di perpustakaan sekolah. Mana coba kita cari, ada enggak di sini harus diseminarkan? Makalah tinjauan ilmiah adalah karya tulis guru yang berisi ide gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya atau di sekolahnya. Best practice adalah praktik terbaik dari ini, enggak ini nilainya hanya 2 kok. Tidak ya Pak ya menurut ini, kecuali yang pengawas memang iya. Yang pengawas iya harus diseminarkan. Kalau guru enggak ada kan? Enggak. Ya kita sudah terjawab ya Pak? Oke. Nanti ya, kalau ada ragu-ragu, sumbernya ada di buku 4. Ya. Kita download. Ya. Terima kasih Bu jawabannya. Mungkin ada yang mau langsung bertanya kepada Ibu, masih ada waktu sedikit, monggo saya persilahkan langsung dibuka audionya ya. Bu Fitria, Bu, itu raise hand. Ya, Bu Fitria Ningsih dan Bu Noviani, silakan. Ya, silakan. Terima kasih Bu Endah, Bu Erna. Yang ingin saya tanyakan sama Bu Dia, yang pertama tentang KI ini loh Bu. Tadi maksudnya KI. Tadi di awal-awal Ibu ada mengatakan tentang modul. Nah, iya, modul itu masuk ke KI. Mohon bertanya. Putus-putus, Bu. Oke, Bu Dia, saya ingin bertanya tentang modul, Bu, apakah itu termasuk KI atau PI? Itu yang pertama. Ada menjelaskan tentang PowerPoint yang divideokan. Ya. Kalau bisa itu dijadikan KI, berapa angka kreditnya, Bu? Mungkin demikian. Terima kasih. Oke, ada 2 pertanyaan ya. Modul saat belum pandemi, jurnal elektronik tidak laku dulu, tidak bisa dinilai dulu. Tapi setelah masuk masa pandemi, Bapak Ibu nulis artikel dimuat di jurnal online, sekarang bisa. Nah, pertanyaan Ibu tadi, modul online, itu ya Bu ya. Modul online itu termasuk di publikasi ilmiah, Bu. Modul itu masuk di publikasi ilmiah. Kemudian tadi PowerPoint yang diberi suara itu masuk tadi di karya teknologi guna atau karya sains. Teknologi sains itu dasarnya durasi waktu, Bu. Ya, sama dengan video pembelajaran. Berarti dikumpulkan juga, Bu? Ya, jadi kalau Ibu punya PowerPoint, Ibu guru apa? Bahasa SD, Inggris, SMP?
SMK. SMK. Berarti Ibu kan KD ya dasarnya. KD tertentu mungkin writing atau listening, Ibu buat PowerPoint video atau video pembelajarannya. Durasinya berapa? Buat laporan tiap KD-nya, Bu. Lah nanti ada beberapa laporan, ada beberapa laporan, beberapa KD itu dijumlah, Bu. Kalau ada minimal 60 menit bisa nilai 4. Tapi kalau hanya 47 menit berarti kurang dari 60, lebih dari 30 nilainya hanya 2 begitu, Bu. Oke, Bu Fitri? Ya, terima kasih Bu Diah. Sama-sama. Ya. Terima kasih Bu Diah. Pertanyaan teman-teman itu sudah dijawab dengan baik. Itu banyak sekali Bu yang berkomentar di chat, itu luar biasa Bu. Pertemuan hari ini katanya dari beberapa webinar yang diikuti itu ini yang paling hebat katanya Ibu. Jadi harus semua katanya ini dari NTB Bu. Dari NTB seperti itu. Dari NTB. Ini memang seluruh Indonesia ini Bu anggotanya. Jadi banyak sekali teman-teman yang butuh sekali pengetahuan seperti ini Ibu. Jadi suatu saat kalau kami boleh satu lagi pertanyaan ya. Oh ya, monggo. Satu lagi. Satu lagi ya. Terakhir ya, penutup ya. Oke Mbak Erna, monggo. Ada lagi monggo? Ini nggak ada namanya, ini siapa ya? Atau Bu Noviani tadi ya, Bu Novi. Ini nggak ada namanya, siapa ini? Silakan Bu Novi atau yang lain boleh buka mikrofonnya. Karena mohon izin bertanya. Oh ya, Bu Umi nih, Bu Umi, monggo. Bu Umi, silakan Bu Umi. Bu Diah, Bu Umi. Ya, Bu. Misalnya saya kan sudah itu praktek membuat PPT video, tapi kan kalau pertemuan itu paling 10 menit sampai 20 menit Ibu. Pertanyaan, kalau misalnya yang PPT video itu saya gabungkan menjadi 30 menit, itu berarti saya membuat laporannya satu ngaten? Atau bagaimana? Itu kan penjelengan membuat video pembelajarannya itu kan per topik. Iya. Halo. Apa ya ini ya? Mohon untuk menutup ya mikrofonnya, Bapak. Jadi Ibu membuat, kalau SD kan dasarnya itu tema ya Bu ya. Tema, subtema itu ya membuatnya. Berarti PowerPoint video atau video pembelajaran itu basisnya itu tema atau subtema. Jadi tidak bisa Ibu menggabung beberapa tema menjadi satu laporan. Ya, dibuat sendiri-sendiri Bu. Tapi gini, misalnya ini tema diriku, di subtemanya aku dan kawanku. Ini ada video sendiri 7 menit. Nanti aku dan teman sekolahku. Kan beda di rumah dengan di sekolah. Ini teman bermain, ini teman sekolah. Buat sendiri berapa menit. Jadi nanti digabung gitu Bu. Laporannya enggak bisa karena di dalam laporan itu ada tujuan dan manfaat kaitannya dengan kompetensi dasar tema. Ada kaitannya dengan tema, Bu. Nanti kalau sudah berbeda tema kan tidak nyambung. Harus dibuat sendiri-sendiri. Oh, nanti di beberapa laporan itu nanti di tim penilai ini pasti akan menjumlah. Oh, ini 12 menit, ini 15 menit, 27. Ada lagi. Oh, 11 menit, 38, ada lagi begitu, nanti totalnya berapa? Nah, totalnya berapa itu masuk kompleks atau masuk sederhana. Tetapi tim penilai juga akan melihat, karena ini masa pandeminya panjang, mungkin videonya banyak sekali, laporannya banyak, nggak bisa itu nanti dinilai semua, karena ketentuan buku 4, hanya bisa mengakomodir jumlah 50% dari kebutuhan angka kredit PKB. PI. Jadi misalnya 3D ke 4A itu 8 nilai PIKI-nya, berarti karya inovatifnya hanya 4. Jadi videonya ya hanya 60 menit. Kemudian yang 4A ke 4B 12. Berarti karya inovatifnya maksimal 6. Nah, 6 itu mungkin
Apa semua berupa video pembelajaran atau ada karya inovatif yang lain. Gitu ya Bu Umi? Ya, Ibu. Terima kasih banyak. Luar biasa. Terima kasih sekali teman-teman sahabat GMB sudah mengikuti webinar malam hari ini, terutama untuk narasumber kita yang sangat hebat ya. Terima kasih Ibu Diah, Bu Dr. Diah Sulistiowati MPD yang sudah memberikan atau membagikan ilmu kepada kita semua. Jika suatu saat kami mengundang lagi dan longgar bisa ya Bu? Bisa, yang penting tidak gadok-gadok. Iya, terima kasih. Dan saya sudah diberi amanat ini sama Bu Erna untuk membawakan diskusi hari ini. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa kami ucapkan selamat malam untuk narasumber kita, selamat beristirahat. Dan juga untuk semuanya, terima kasih atas partisipasinya, sehingga waktunya ini saya serahkan kembali kepada host ya, yang punya kelas ini, yaitu Mbak Erna Listiani, SPDI. Monggo Mbak, kami serahkan waktunya. Terima kasih Bu Dia, terima kasih Bu Enda, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Jangan lupa link daftar hadir sudah saya share di kolom chat. Ini mohon maaf sekali ya karena keterbatasan waktu kita. Jangan live dulu sebelum isi daftar hadir ya, karena nanti di grup tidak akan saya bagi. Ini sudah lebih 10 menit, mohon maaf. Kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan ya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan di grup Telegram Bu Dia. Lewat chat grup ya. Boleh. Ya, Bu Dianya kan baik hati. Nanti akan diberikan PowerPoint-nya boleh diberi nggak Bu ini? Partisipasi. PowerPoint atau buku 4-nya? Tadi banyak tuh yang itu. Saya malu ini. Minta apa aja nih ya? Saya kirim kemana? Saya kirim kemana? Di grup. Bu Erna bisa, saya bisa Ibu. Jadi panduan Endah ya, lewat Bu Endah ya. Boleh Ibu. Siap. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Silakan Bapak Ibu. Ini bisa kita live ya nih. Gimana? Bisa kita live. Oh, sudah isi daftar hadir belum? Ya belum. Absen dulu ya. Ya, absen dulu. Karena nanti kalau sudah live enggak boleh nanti ya. Daftar hadirnya tidak akan kami share di grup. Saya sudah bisa minta izin ini Bapak Ibu. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih dulu nanti saya kirim ke Bu Endah ya. Siap Bu. Bu Endah. Terima kasih Matur nuwun. Terima kasih. Dulu. Amin. Mohon bimbingannya Bu Dia. Selamat malam. Selamat istirahat. Bagi teman-teman yang ingin ngobrol-ngobrol boleh ya. Ini sambil saya saya tunggu ya. Saya tunggu. Gimana? Barangkali ada usul ya. Sudah saya record ini ya. Nanti recordnya dibagi ya Mbak.